Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumriani MPD. Saya adalah dosen di program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada video ini saya menyampaikan mata kuliah yaitu Ilmu Sosiologi dan Pendidikan IPS. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib di program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat dengan kode mata kuliah AKBK 2307. Kemudian perkuliahan ini dilaksanakan pada pertemuan keempat yang mana di dalam mata kuliah Ilmu Sosiologi dan Pendidikan IPS pada dasarnya dalam rentang waktu 16 kali pertemuan terdapat 4 capaian mata kuliah yang ingin dicapai. Yang pertama itu adalah diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dari sosiologi. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu untuk menyusun keterkaitan antara konsep sosiologi dengan pembelajaran IPS. Kemudian yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu untuk mengidentifikasi fenomena sosial yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan konsep-konsep sosiologi. Kemudian yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu untuk merancang materi pembelajaran IPS yang mengintegrasikan aspek praktis konsep-konsep sosiologi yang berkaitan dengan konteks lingkungan di masyarakat. Namun karena pada video ini itu terfokus kepada pertemuan yang dilaksanakan pada pertemuan keempat, maka capaian mata kuliah yang ingin dicapai yaitu adalah diharapkan mahasiswa mampu untuk menyusun keterkaitan antara konsep sosiologi dengan pembelajaran IPS. Kemudian pada proses pembelajaran, di sini saya sudah menggunakan berdasarkan DIA, yaitu adalah delivery, interaction, dan assessment. Pada konteks delivery, di sini saya sudah menyampaikan materi kepada mahasiswa yang tidak hanya bersumber dalam konteks teoritis, tetapi saya juga mengambil berbagai contoh aspek praktis yang ada di masyarakat untuk memudahkan mereka memahami tentang konsep-konsep dasar di dalam sosiologi. Kemudian dalam konteks interaksi, di sini saya sudah melakukan interaksi antara saya sebagai dosen dengan mahasiswa sebagai peserta didik, dan juga dalam proses interaksi di sini saya juga menggunakan ice breaking berupa jokes agar perkuliahan itu terasa menyenangkan bagi mahasiswa sehingga diharapkan dapat memberikan pengaruh bagi mereka, bagi kenyamanan mereka di dalam proses pembelajaran. Kemudian dalam konteks assessment, di sini juga saya lakukan penilaian kepada peserta didik, tidak hanya dalam proses pembelajaran, juga di dalam hasil belajar. Pada proses pembelajaran itu dilakukan sesi diskusi, di mana mereka disajikan suatu tema yang berkaitan dengan fenomena sosial di masyarakat. Kemudian mereka mendiskusikan dan mempresentasikan hasil dari diskusi mereka. Kemudian untuk menilai dalam konteks hasil belajar peserta didik untuk mengukur ketercapaian mata kuliah CPMK dari mata kuliah ini, saya juga telah memberikan penugasan kepada mahasiswa dengan mereka diminta untuk melakukan observasi di masyarakat berkaitan dengan konsep-konsep sosiologi yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran IPS. Kemudian tugas mereka itu dinilai berdasarkan indikator dan bobot penilaian yang telah disampaikan juga pada saat proses pembelajaran. Tugas mereka akan dikumpulkan di pertemuan ke-7 pada LMS di sistem e-learning dari SIMARI Universitas Lambung Mangkurat. Demikian penyampaian dari bagaimana mekanisme proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam mata kuliah Ilmu Sosiologi dan Pendidikan IPS. Semoga melalui video pembelajaran ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana proses pengajaran yang saya lakukan dan bagaimana proses saya dalam menerapkan pembelajaran dalam konteks penyampaian materi maupun interaksi dan dalam penilaian
pembelajaran. Terima kasih saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Pagi. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah sehat. Untuk hari ini kita akan mulai perkuliahan pada hari ini dengan mata kuliah kita adalah mata kuliah ilmu sosiologi dan pendidikan. Hari ini kita sudah masuk ke pertemuan keempat. Ya, beberapa minggu yang lalu kita sudah perkuliahan 1, 2, dan 3. Kita hari ini masuk kepada pertemuan yang keempat seperti itu. Oke, supaya pembelajaran kita hari ini berlangsung dengan lancar, kemudian dan penuh keberkahan, saya persilakan kepada Aulia Rahman untuk memulai perkuliahan dengan membaca. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati masing-masing dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Kita di sini pada hari ini akan masuk kepada materi tentang keterkaitan konsep sosiologi di dalam pembelajaran IPS. Seperti itu ya. Kita mulai tentang membahas bagaimana keterkaitan antara konsep sosiologi ya dengan pembelajaran IPS. Saya mau mengulang kembali ke kalian, sebenarnya IPS itu apa? Oke, saya persilahkan mungkin Adit, silakan Adit. Apa itu IPS? IPS kan singkatan dari ilmu pengetahuan sosial, yaitu di mana ilmu yang mempelajari tentang keterkaitan sosial di dalam kehidupan ini. Oke, ada dikatakan bahwa IPS ini berkaitan dengan kehidupan. Tadi kita masuk kepada konteks lembaga sosial kan. Nah, artinya sebenarnya yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, tadi kita ada berbagai konsep sosiologi yang sudah kita jelaskan. Semua itu pada dasarnya dialami oleh kita masing-masing individu sebagai manusia. Nah, kalau kita kembalikan kepada konteksnya, kenapa kita perlu belajar IPS dan kenapa kita perlu memasukkan konsep-konsep sosiologi di dalam pembelajaran IPS, kita kembali kepada tujuan IPS. IPS itu bertujuan untuk menciptakan apa? Menciptakan suatu warga negara yang baik. Ya, kata baik itu dia punya banyak makna. Satu diantaranya yang paling levelnya paling rendah itu adalah bahwa bagaimana kita sebagai individu kita bisa hidup di dalam masyarakat. Maka dari itu kenapa IPS dia meminjam, ya saya pakai kata meminjam, atau dia menggunakan konsep sosiologi, ya baik itu interaksi, baik itu tentang lembaga sosial, baik tentang aturan, baik tentang perubahan sosial di dalam masyarakat untuk diajarkan, untuk dijadikan sebagai bagian di dalam materi pembelajaran IPS adalah agar kita sebagai warga negara itu bisa hidup di tengah masyarakat. Kalau misalnya anak SD, ya itu diajarkan bagaimana keluargaku temanya, kemudian bagaimana lingkunganku, diajarkan tentang budaya di dalam masyarakat. Nah, hal-hal tersebut sebenarnya adalah ini satu poinnya adalah kenapa kita perlu belajar IPS dan kenapa kita perlu menggunakan konsep sosiologi dalam pembelajaran IPS adalah diantaranya itu adalah untuk memecahkan masalah sosial. Kemudian juga bisa untuk mengembangkan kritis, artinya kita bisa menyelesaikan masalah dan kita bisa bersikap di dalam kehidupan kita. Nah, itu adalah esensi sebenarnya kenapa konsep sosiologi, ya konsep-konsep sosiologi yang bicara tentang hubungan sosial masyarakat, tentang lembaga sosial, tentang struktur, tentang perubahan, dia digunakan dalam pembelajaran IPS seperti itu. Pernah dengar ada ini? Pernah ada mendengar kata masalah sosial? Apa itu yang dimaksud dengan masalah sosial?
Apa itu masalah sosial? Kesenjangan sosial, Bu. Kita dikatakan suatu masalah ketika apa? Suatu hal dikatakan sebagai suatu masalah. Atau gini sederhananya, siapa namanya, Pebi. Pebi pernah punya masalah nggak? Pernah. Suatu hal kamu katakan masalah itu jika apa? Tidak berjalan sesuai keinginan. Oke, jadi masalah itu terjadi ketika segala sesuatu yang kita hadapi ternyata dia tidak sesuai dengan yang kita atau tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, kita hidup dalam masyarakat, apakah kita kan bisa bertemu dengan yang namanya masalah? Baik masalah pribadi maupun masalah sosial. Nah, terkadang ya masalah sosial itu pun juga memberikan efek terhadap kehidupan. Apakah kemiskinan akan hilang di muka bumi? Karena kembali lagi bahwa yang saya katakan tadi, kehidupan masyarakat ya di dalamnya itu adalah manusia, dia akan selalu berdampingan antara hal yang sifatnya plus dan hal yang sifatnya minus. Tidak ada dunia itu yang sifatnya plus semua. Kalian mau pindah misalnya ke Cina, atau kalian mau pindah ke negara Korea supaya hidupnya positif harus Adik ke Kamboja. oh misalnya kemana, ke daerah yang mau kalian negara yang mau kalian pindah, kalian akan menemui dua hal ini. Kalian tidak akan pernah menemui suatu kehidupan yang sifatnya positif aja. Oh, maunya misalkan bangun tidur itu makanan sudah sedia, saya mau makan spaghetti sudah ada, kemudian saya mau shopping uangnya ada, misalnya gitu kan. Uangnya ada, waktunya lagi yang nggak ada. Gitu. Artinya kita akan selalu dihadapi itu. Tapi maka kalau kita selalu akan dihadapi dengan hal itu, kan harus dihadapi, bukan didiamkan atau bukan menghindar. Nah, satu di antaranya IPS, fungsi kita belajar IPS dan fungsi kita mengkaitkan, kita belajar dengan realitas sosial melalui konsep sosiologi adalah agar kita bisa mempunyai benteng. Kita punya kemampuan untuk siap di tengah masyarakat dengan berbagai dinamikanya. Dinamikanya itu kadang kan kalau kita dapat hal yang suatu positif itu bahagianya tingkat tinggi kan, langsung melayang ke atas gitu. Jatuhnya saat jadi kesiapan sesuatu bukan hanya kesiapan untuk menghadapi suatu hal yang tidak diinginkan, tapi kita juga siap menghadapi hal yang positif. Karena terkadang kita lebih terlupa ketika kita menghadapi hal yang enak. Ya enggak? Kadang kalau enak tuh pokoknya semua dunia isinya bunga-bunga aja. Ya. Artinya semua bunga-bunga, berbunga-bunga seperti itu. Tetapi pada dasarnya di dalam konteks IPS ini, ya kenapa dia menggunakan konsep sosiologi yang sudah kita pelajari berbagai pertemuan sebelumnya, itu adalah untuk digunakan supaya lewat pembelajaran IPS dia disajikan sebagai konten materi agar peserta didik, ya kalian kan calon-calon guru nih, agar peserta didik nanti kita bisa berikan pemahaman bahwa pada dasarnya kehidupan sosial itu seperti ini. Artinya dia sudah punya filter, dia punya benteng untuk menghadapi realita dan fakta di dalam dinamika kehidupan masyarakat. Itu. Oke, kemudian yang selanjutnya tantangan urbanisasi. Apa itu urbanisasi? Oke, sekarang kita mungkin juga yang berkaitan dengan itu, satu diantaranya adalah tentang globalisasi, tentang IT dan lain sebagainya. Sekarang batas negara itu tidak terlihat jelas. Kenapa saya katakan tidak terlihat jelas? Kalian mau pesan barang lewat Shopee, kalian harus punya ini nggak, izin masuk negara nggak? Ada yang pernah pesan barang lewat Shopee yang dari luar negeri? Ya, itu kan sebenarnya adalah satu bukti bahwa batas negara itu sudah tidak jelas. Dengan apalagi misalkan ini perpindahan penduduk, ya katanya, ini kan katanya nih kita akan menjadi suatu generasi yang emas tahun berapa? 2045. Nah di sana satu diantaranya tantangan itu adalah bicara tentang urbanisasi, di mana perpindahan itu udah pada batas, artinya persaingan lebih tinggi seperti itu. Nah maka dari itu
persiapan. Nah, generasinya itu kan nanti adalah peserta didik yang bakalan kalian ajar ketika kalian berhasil menjadi seorang guru. Bagaimana menyiapkan dia seperti itu. Nah, ini juga menjadi satu isu. Oke, ini yang saya katakan tadi. Ya, dinamika di dalam masyarakat, konflik. Masalah itu tidak akan, atau konflik, pertengkaran dan lain sebagainya, baik skala kecil maupun skala besar, itu akan selalu ada dalam masyarakat. Dinamika masyarakat seperti itu. Masyarakat bisa berubah ketika ada konflik. Jadi konflik itu sebenarnya bukan hanya kita melihat sebagai suatu hal yang sifatnya negatif, ya. Bahkan perubahan besar bisa terjadi karena adanya konflik. Bahkan perubahan besar bisa terjadi karena ada masalah. Kalian mengalami nggak masa COVID? Mengalami. Oke, sebelum masa COVID kalian mengenal Zoom meeting nggak? Tidak. Kalian mengenal classroom nggak? Tidak. Tapi ketika ada satu bencana, ya, suatu permasalahan besar, maka itu kan menuntut diri kita harus bisa menyesuaikan diri di tengah kondisi seperti itu. Maka belajarlah Zoom, kayak apa menggunakan Zoom, belajarlah menggunakan classroom. Maka sekalian sebagai seorang guru tidak hanya dituntut untuk bisa mengajar di dalam ruang kelas, tapi dengan kondisi seperti itu bagaimana kalian harus nantinya bisa mengajar dengan tidak hanya bertatap muka secara langsung, tapi menggunakan berbagai media dan teknologi. Nah, itu kan suatu dampak positif yang dulunya tidak mau menjadi harus. Ya, fokusnya itu adalah untuk menciptakan ini. Sosiologi memberikan perangkat teoritis yang esensial untuk menelaah tentang masalah konkret mulai yang terjadi di dalam masyarakat. Tujuannya itu hanya dua sebenarnya. Secara umum, dia adalah untuk menambah kemampuan emosional kita, dan yang kedua itu adalah mendorong kita agar punya kemampuan sosial. Karena terkadang, ya, saya tidak mendiskreditkan bahwa kemampuan intelektual itu tidak perlu, tapi penting, apalagi di era sekarang. Intelektual itu perlu dan poin penting. Kalian harus punya kemampuan tingkat tinggi secara intelektual, tetapi dia harus didampingi dengan kemampuan emosional dan sosial. Itu di sini sebenarnya yang mau saya sampaikan, bahwa sosiologi di dalam konteksnya pembelajaran IPS. Kenapa konsep sosiologi itu harus dikaitkan dengan IPS? Karena konsep sosiologi itu sangat erat dengan realitas dan fakta sosial, dengan berbagai dinamika yang ada dalam masyarakat, sehingga muncullah konsep-konsep seperti interaksi, kemudian norma, nilai dan norma dalam masyarakat, lembaga, struktur perubahan masalah sosial, itu kita ambil, ya, kita ambil untuk sebagai bagian di dalam pembelajaran IPS, agar pembelajaran IPS yang tadi kita mau, bahwa tujuan dari pembelajaran IPS itu adalah untuk mengintegrasi. Saya akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Oke, sebelah sini kelompok 1, kemudian sini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Di dalam kelompok itu silakan tentukan satu leader kalian. Ya. Oke, silakan tentukan leader kalian. Kemudian tugasnya adalah kelompok 1 itu membahas tentang AI. Siapa pengguna AI di sini? AI. Kemudian yang kedua itu membahas tentang media sosial. Kemudian kelompok 3 membahas isu tentang lingkungan. Kemudian isu keempat itu membahas tentang kenakalan remaja. Nah, kemudian di sini saya persilahkan kalian dengan damai, ya, dengan damai untuk melakukan diskusi. Yang pertama, apa yang harus kalian diskusikan? 1, bagaimana mengkaitkan konteks tersebut ke dalam pembelajaran IPS. Ya, kemudian di sana yang kedua adalah bagaimana cara kalian untuk menyampaikan hal itu melalui materi pembelajaran di IPS. Ketika misalnya kalian menjadi seorang guru, ya, maka apa yang mau kalian lakukan supaya itu bisa menyampaikan ke dalam materi pembelajaran IPS. Ya, udah ada. Ya, boleh perhitungan.
untuk meminta ketuanya untuk melakukan presentasi. Oke, silakan kalian melakukan diskusinya secara damai. Kelompok 1 ketuanya siapa? Nurul Hasanah. Kelompok 2? Kelompok 2 siapa? Fitriani. Oke, kelompok 3? Anissa. Oh, Naraisa. Kelompok 4 siapa? Adit. Oke, silakan kalian diskusi tentang tugas yang dari media sosial itu belajar misalnya di kertas kak. Nah, aja. Kelompok 3 gimana? Ada yang ditanyakan? Temanya tentang Lingkungan. Paham tugasnya apa? Fokusnya kemana apa yang mau disampaikan? Tanggal 9 dikurang 5 berapa? Yang maju adalah kelompok Oke, silakan Adit. Maju ke depan Adit. Bisa lewat belakang. Oke, silakan. Atau di meja juga boleh. Situ aja nggak, Mas? Oh, di sini aja. Silakan Adit. Sampaikan hasil diskusinya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4, yaitu kami mendapatkan tema tentang kenakalan remaja, di mana dalam konteks pembelajaran IPS kami mengambil dari kenakalan remaja saat ini kan banyak terjadinya tawuran, terus masalah-masalah sosial lainnya, apalagi remaja tuh kan masa-masa kayak jenjangnya tuh dari pertama tuh kan ke SMP tuh banyak yang terjadinya masalah, atau yang awalnya orang itu aktif, kalau nya dibullying itu akan menjadi ketidakaktifannya seorang diri tersebut. Makanya seorang guru bisa memberikan pembelajaran yaitu di kelas 7 tentang interaksi sosial, jelaskan tentang pembelajaran tadi kalau bullying itu seperti ini memberikan dampak yang negatif kepada siswa. Seperti itu seorang guru harus memberikan. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja keras kami mengenai apa isi keterkaitan IPS dengan lingkungan. Contohnya saja Banjarmasin adalah daerah bantaran sungai. Nah, maka sering terjadi namanya banjir. Banjir itu bisa disebabkan Sampah. Nah, salah satu di antaranya adalah sampah. Kenapa sampah di Banjarmasin semakin menumpuk? Itu karena dari diri kita masing-masing. Bagaimana sih kita mengatur masyarakat dari Klayan, Petran, Ujung Murung, nah supaya mereka itu bisa taat pada aturan. Maka dari itu adanya Dinas Lingkungan Hidup. Dengan begitu mereka mengimplementasikan bahwa mengurangi sampah plastik dengan cara di toko-toko yang seperti sekarang ini banyak menggunakan plastik membawa dari rumah sendiri. Seperti itu contohnya. Kepada siswa, bagaimana kita mengajarkan dengan materi manusia, tempat, dan lingkungan. Pada materi tersebut kita bisa menjelaskan bagaimana lingkungan dan karakteristiknya dan bagaimana pengelolaan sampah. Nah, dengan seperti itu maka mereka akan menerapkannya dan bisa akan kemungkinan berhasil dengan cara kita menjaga lingkungan juga. Seperti itu. Oke, baik sekali. Kita kasih aplaus. Oke, baik, sangat menarik diskusinya. Tadi kalian sudah bersama-sama mendiskusikan tentang fakta sosial di dalam masyarakat dan mengkaitkannya dan menghubungkannya dengan konsep-konsep sosiologi, kemudian bagaimana menerapkan ke pembelajaran IPS. Artinya sebenarnya kalau kita simpulkan bersama, ya, yang kalian diskusikan tadi itu adalah hal yang kalian hadapi di masyarakat, yang kalian temui sehari-hari kan, yang kalian lakukan dalam setiap harinya, benar atau tidak? Benar. Maka dari itu kenapa IPS menggunakan
konsep sosiologi di dalam pembelajaran IPS, karena konsep sosiologi dia mengajarkan tentang realitas dan fakta sosial dengan berbagai dinamika yang ada di dalam masyarakat, sehingga IPS yang bertujuan untuk menjadikan peserta didik sebagai warga negara yang diharapkan itu adalah warga negara yang baik, maka dia bisa menggunakan konsep sosiologi untuk pembelajaran IPS. Tujuannya adalah bisa meningkatkan tidak hanya kemampuan intelektual tetapi juga kemampuan emosional dan kemampuan sosial. Jadi itu adalah esensinya dari keterkaitan antara konsep sosiologi dengan pembelajaran IPS. Oke, itu adalah simpulan dari pembelajaran kita. Nah, untuk bisa mengevaluasi kemampuan kalian mengkaitkan konteks sosiologi dan pembelajaran IPS, maka saya akan berikan kalian tugas individu, ya. Tugasnya kalian adalah melakukan observasi, penelitian dengan lingkungan sekitar kalian. Kalian menggunakan membuat suatu laporan observasi tentang kalian ambil satu tema apa saja, ya, yang kalian menurut kalian itu kalian temui dalam kehidupan sehari-hari kalian. Baik itu mau tentang lembaga, baik tentang masalah sosial, baik tentang struktur sosial, baik tentang perubahan masyarakat, tentang teknologi yang berkaitan dengan konsep sosiologi. Kemudian kalian lakukan observasi di lingkungan tempat tinggal kalian, ya, atau misalnya di tempat kalian bekerja atau di tempat kalian nongkrong biasanya atau dimanapun, kemudian itu dibuat dalam bentuk laporan observasi lah. Nah, di sini saya akan melakukan penilaian kalian sebagai tugas individu kalian. Nanti format luaran itu dalam bentuk laporan dikumpulkan di Simari, dan ini akan dikumpulkan di pertemuan ke-7. Hari ini kita pertemuan ke-4 dan nanti itu akan dikumpulkan di pertemuan ke-7. Nah, kemudian di sini saya sampaikan tugas kalian akan saya nilai dengan ketentuan skor bobot seperti ini. Jadi formatnya satu, dia harus memuat adanya pendahuluan. Ya, pendahuluannya harus memuat apa saja. Pendahuluan sih ada menyajikan teks, rumusan masalah dan lain sebagainya. Kemudian dia bobotnya di sana 20%. Kemudian kalian harus menuliskan metode yang kalian gunakan seperti apa. Di sini bobotnya adalah 15%. Kemudian yang ketiga itu adalah pembahasan. Pembahasan di sini bobotnya 35%. Jadi paling banyak di sini bobotnya di bagian hasil penelitian dan pembahasan kalian. Kemudian yang keempat itu ada simpulan dengan bobot 15%. Kemudian yang terakhir kalian harus mengkombinasikannya dengan daftar pustaka. Di sini skornya 15%. Jadi keseluruhan skor penilaiannya di sini adalah 100% dengan dominasi 35% di bagian hasil penelitian dan pembahasan. Dan ini akan dikumpulkan di pertemuan ke-7. Oke, nanti dikumpulkannya di mana? Kalian akan dikumpulkan di Simari URM di masing-masing akun kalian. Oke, baik. Seperti itu untuk pertemuan kita hari ini. Kita membahas tentang keterkaitan konsep sosiologi dan pembelajaran. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bukan hanya secara teoritis, tapi juga bisa memberikan penyadaran kepada kalian bahwa pada dasarnya konsep sosiologi itu adalah suatu hal yang nyata. Jadi dia bukan hanya sebagai suatu teori, tapi ternyata dia ada di kehidupan sehari-hari kita. Dari materi dan diskusi kita semoga bisa menjadikan pembelajaran kita, bisa meningkatkan kemampuan emosional kita, bisa memberikan kita kecerdasan sosial, dan bisa mengiringi kemampuan intelektual kalian yang saya yakini para mahasiswa saya di sini adalah mahasiswa yang punya potensi. Seperti itu. Demikian perkuliahan pada hari ini. Salah hilaf mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.